Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan wawancara pada tugas di LMS demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan narasumber Ibu Tri Widyasuti SPD sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Semarang. Mari kita ikuti pengambilan wawancara dari Ibu Tri Widyasuti SPD. Monggo Ibu, sudah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya, terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sehat nggih? Alhamdulillah. Nah, pada siang ini saya berbangga hati mendapatkan kunjungan dari teman-teman CGP dalam rangka wawancara pelaksanaan tugas ya. Saya RR Tri Widyasuti, Kepala SMA Negeri 11 Semarang, akan menyampaikan hal-hal terkait penilaian atau apa yang ditanyakan dalam wawancara nanti. Monggo bisa dimulai. Baik Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Acara selanjutnya yaitu kita akan satu-satu dari kami CGP Angkatan 7 Kota Semarang, dari Ibu Leni berasal dari SMA Negeri 5 Semarang, kemudian Ibu Ani dari SMA Negeri 3 Semarang, kemudian Ibu Agusti berasal dari SMA Negeri 5 Semarang, dan juga Ibu Sintalaga berasal dari SMA Negeri 3 Semarang. Di samping atau di sebelahnya ada Ibu Asri Ningsih berasal dari SMA Kesatrian 2, dan saya sendiri Erna Siawati berasal dari SMA Negeri 11 Semarang, dan di sebelah saya ada Ibu Linda Retnawati berasal dari SMA Negeri 11 Semarang. Baik, pertanyaan yang pertama akan dimulai oleh Ibu Leni yang akan diajukan kepada narasumber kita yang terhormat Ibu Tri Widyasuti. Monggo Ibu Leni bisa dimulai. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua dan Ibu Tri, maafkan saya Leni Bu dari SMA 5. Yang pertama terkait dengan identifikasi kasus tentang masalah dilema etika maupun dilema moral. Bujukan moral. Iya, bujukan moral. Kalau menurut Ibu, bagaimana identifikasi terkait dengan kasus-kasus tersebut? Identifikasi itu pencarian data atau pencarian bentuk ya, berarti ya, untuk menemukan bentuk-bentuk suatu masalah. Kita itu perlu tahu lebih dulu masalah itu tuh tentang apa, terus yang terlibat di dalam masalah itu siapa saja. Ketika kita sudah tahu poin itu, maka kita bisa mengembangkan untuk mencari informasi seputar hal itu. Tentunya informasi itu bisa kita peroleh melalui orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bisa semuanya kita mintai informasi, bisa salah satu perwakilan dari tiap-tiap bagian itu. Jadi kita jaring informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sudut, dari berbagai sumber yang terkait dengan masalah itu, sehingga ketika nanti mengambil keputusan untuk menentukan sesuatu, kita itu tidak keliru dan bisa diterima oleh banyak pihak atau semua pihak. Berarti memang kita melihat dari sudut pandang banyak hal ya Bu ya, mengidentifikasi kasus dilema etika maupun bujukan moral. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, akan kita lanjutkan pada sesi pertanyaan kedua tentang pengambilan keputusan pada tema dilema etika. Monggo Bu Ani, dipersilahkan. Terima kasih Putri atas waktunya. Perkenalkan, saya Bu Ani dari SMA 3. Nah, tadi setelah Putri memberikan pemaparan tentang identifikasi, nah sekarang saya pengen tahu nih Bu, ceritanya bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di SMA 11 ini tentunya. Nah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan, di mana dua kepentingan itu sebetulnya sama-sama benar seperti itu Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Ya, tadi juga setipe ya dengan pertanyaan pertama. Kita harus tahu dulu permasalahan itu tuh tentang apa.
kemudian yang terlibat di dalamnya itu siapa saja. Dari situ kita nanti akan mengetahui langkah-langkah yang akan kita ambil. Tentunya kita tidak bisa langsung mengambil langkah besar dalam arti mengumpulkan semua orang dalam satu pertemuan kemudian kita mencari informasi di situ, tidak. Tetapi kita harus memilah sub atau poin-poin mana yang ada dan terlibat, kita ambil satu dulu, tentu dipilih yang memang kompetensinya lebih ya dibandingkan teman-temannya, diambil satu, kemudian dari kelompok yang lain kita ambil satu. Dari satu-satu itu tentu ada informasi yang berbeda sesuai dengan kelompoknya masing-masing atau sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Nah, ketika ada dua pendapat dan dua kelompok yang mengatakan atau menyampaikan informasi yang berbeda, tentu kita ambil informasinya juga harus seimbang dari dua pihak itu juga, ditambah pihak lain yang tidak terlibat dalam konflik atau permasalahan mereka itu. Dari situ kita bisa mengerucut kemudian mengumpulkan dua sudut pandang tadi atau dua hal yang benar tadi. Setelah itu kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku itu bagaimana, kemudian norma yang berlaku itu bagaimana, sesuai tidak, yang paling sesuai dengan aturan dan norma itulah yang akan kita ambil, karena bagaimanapun kita bergerak dan berkegiatan itu harus ada dasarnya. Iya. Terima kasih Bu. Jadi tetap intinya tetap harus tahu pokok masalahnya ya Bu, lalu siapa yang terlibat. Nah, mungkin tetap membutuhkan tadi misalkan kayak pihak ketiga yang tidak terlibat dari kelompok tersebut ya Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Monggo Bu Agustin bisa dilanjutkan. Ini selamat siang Bu. Saya Agustin dari SMA Negeri 5. Yang mau saya tanyakan itu tadi kan sebetulnya ini sudah dijawab sebenarnya setipe tadi ya, setipe ketika tadi teman saya Bu Ani menanyakan bagaimana pengambilan keputusan, di mana di sini Bu Tri tadi kita harus tahu dulu masalahnya dan siapa yang terlibat, kemudian langkahnya kita ambil gitu kan, dari kelompok kecil dulu kita cari informasi, kemudian ada penyeimbangnya seperti itu. Nah, yang akan saya tanyakan adalah langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu Tri lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Langkahnya atau prosedurnya itu yang pertama tadi ya sudah saya sendiri menimbang, memilah ini masalah apa, satu, kemudian siapa yang terlibat. Kalau itu sudah ketemu, kemudian saya mencari orang-orang yang berkompeten atau paling kompeten di tiap-tiap bagian tadi. Setelah itu saya undang perwakilan dari masing-masing yang bermasalah tadi. Setelah perwakilan itu menyampaikan informasi, saya timbang-timbang lagi. Kemudian saya mencari aturan yang mendukung atau menaungi seputar masalah itu apa saja terkait moral dan aturan mungkin dari dinas ya. Dari situ kemudian baru saya mengumpulkan teman-teman untuk menyampaikan bahwa keputusannya seperti ini dengan menimbang dan melihat aturan yang berlaku, norma serta apa yang sudah terjadi, alangkah lebih baiknya keputusannya ini gitu. Jadi terima kasih Bu Tri, berarti yang saya tadi bisa tangkap itu bahwa pengambilan keputusannya itu ya sesuai peraturan gitu, sesuai norma yang memang berlaku. Iya. Terima kasih Bu Tri. Sama-sama. Monggo bisa dilanjutkan dari Bu Sinta. Terima kasih Bu Erna. Selamat siang Bu. Siang. Saya sudah ada mau melanjutkan pertanyaan tentang ini tadi. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap penting gitu Bu, dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika yang sedang terjadi? Yang pertama sangat itu adalah satu, sabar ya. Kalau tidak punya kesabaran pasti langsung marah karena masalah lagi gitu. Satu, itu harus sabar. Yang kedua, diam dulu atau berhenti dulu sejenak untuk menimbang-nimbang apa yang harus dilakukan. Setelah itu baru kita melakukan langkah-langkah yang tadi. Kemudian kita bisa mengambil simpulan untuk menyampaikan hasil dari
koordinasi atau pertimbangan. Tentu hal itu tidak menutup kemungkinan adanya banyak masukan, karena kan masalah itu bisa dari banyak sumber, bisa melibatkan banyak orang, banyak kelompok juga. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah dengan mengumpulkan semuanya, kita sampaikan keputusannya dengan pertimbangan-pertimbangan apa, maka itu yang bisa disampaikan sehingga konflik berikutnya diharapkan tidak muncul, seperti itu. Jadi kuncinya adalah sabar, kemudian diam, diam dulu, menenangkan diri dulu, jangan emosi, tidak bergejolak ya. Iya, biar tidak bergejolak. Kalau perlu itu ditunggu beberapa lama dulu, tidak langsung kita tanggapi. Gejolak ramai itu ditampung dulu. Suara itu tentu banyak kan. Nah, ketika suara banyak kita tampung dulu, kita lerem dulu, kita kalkulasi sendirilah. Oh, dari masuk gitu. Itu sampai pulang pun belum ketemu saya jawabannya biasanya. Di jalan itu masih muter, kalau begini itu belum ketemu. Sampai di rumah sholat, mandi dan sebagainya, mau tidur itu masih muter lagi. Jadi nggak tidur akhirnya. Sampai pagi, tahu-tahu habis sholat mau berangkat, di perjalanan ke sini, oh iya ketemu jawabannya. Iya. Nah, jadi ketika cooling down itu tuh malah ada muncul nanti ide untuk menyelesaikan. Oh, mungkin begini. Itu tidak hanya satu, bisa banyak sip-sipnya. Oh, langkah satunya nanti ini, kalau ini tidak berhasil berarti ada serepnya, ada serepnya. Itu sabar, cooling down, sama yang berikutnya adalah apa? Harus berani ngajak bicara. Itu berat. Ketika dia lebih senior dari saya, mau berani dari mana? Saya baru di sini misalnya, langsung ada masalah hebat besar, lah kan sudah tidak punya power lah, tapi saya harus, maka saya memberanikan diri lah. Berani itu kuncinya. Kalau tidak berani ya tidak bisa menyelesaikan masalah. Bukan masalah di pimpinan. Kalau kita melihat diri kita sebagai pemimpin, malah tidak ketemu itu nanti. Malah tambah mumet, karena kalau kita merasa sebagai pemimpin langsung saja jedok, keputusan saya ini, gitu. Iya, malah otoriter sehingga tidak mendengarkan yang lainnya. Kalau saya sebagai pemimpin, tapi saya di sini saya sebagai teman. Saya di sini keluarga. Ayo kita selesaikan secara kekeluargaan, secara norma. Dalam di sini yang berlaku itu apa, kemudian aturannya yang mendukung itu apa, ada tidak dan sebagainya. Dari situ kita jelas harapannya tidak ada gejolak lagi. Pasti mereka atau yang berkonflik maupun yang tidak pun akan mengangguk-angguk, oh iya ternyata arahnya ke sana, oh iya seperti itu. Tapi itu tidak bisa langsung, memang pas diputuskan tetap gejolak masih ada. Ya, waktu berlalu, hari berlalu, akhirnya mengakui, oh iya ternyata bisa. Mereka memahaminya juga butuh waktu, saya memahaminya juga butuh waktu. Jadi sama-sama, iya tidak bisa langsung serta-merta terus saya pemimpin gitu, enggak bisa banget. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, jadi belum mendengar malah kalau yang arogan. Yang arogan enggak mau mendengar, menurut saya langsung jedek gitu. Tapi kalau yang enggak arogan kan, kenapa sih kok bunyi gitu? Nah, itu kenapa yang kena kok begitu? Terus siapa lagi yang enggak kena? Siapa lagi yang enggak kena? Versinya bagaimana? Dan itu butuh waktu lama, enggak cukup sehari. Sehari digunakan untuk menyelesaikan satu masalah, hebat kalau bisa selesai, karena cooling down aja bisa sehari semalam kan. Terus mengundang itu kalau banyak poin-poin yang terlibat itu kan, ini satu 10 aja sudah 10 hari itu. Selesainya baru sebulan. Makanya kok lama ya nggak diputus-putuskan, loh emang langsung jebret kan gitu. Jadi ada prosesnya. Ya, monggo. Nggih, sama-sama. Bu Sinta, Budia. Bu Asri. Oh, Bu Asri. Melanjutkan Bu Asri. Ya, Putri tadi sudah menyampaikan langkah-langkah ya dalam mengambil keputusan. Nah, dari beberapa kasus yang Putri selama ini alami sebagai pemimpin, tentunya banyak sekali kasus yang memiliki atau mengandung dilema etika, yang mana di situ Putri
mengalami sebuah gejolak di mana keduanya saling benar, antara kepentingan individu dengan kelompok, antara kebenaran dengan rasa kasihan, atau antara keputusan yang berdampak jangka pendek atau jangka panjang seperti itu. Nah, dalam berbagai macam kasus yang Bu Tri alami selama ini menjadi pemimpin, itu tantangan apa sih yang paling susah, yang paling sulit dalam Bu Tri mengambil keputusan manakala masalah tersebut atau kasus tersebut memiliki dilematika tadi seperti yang tadi saya sampaikan? Yang paling sulit itu adalah memahamkan kepada tiap-tiap individu, karena masing-masing individu itu sudah punya pemahamannya sendiri, sehingga ketika pemahamannya sendiri itu tidak sesuai dengan keputusan, tentu akan menyampaikan penolakan. Nah, ketika kita mengajak berbicara dengan perbedaan posisi pemahaman tadi, itu berat sekali. Berbeda dengan kalau sudah setipe ya, oh ini memang tidak setuju, sama-sama dengan saya tidak setuju. Ngajak ngobrolnya, diskusinya atau dialognya itu enak. Karena satu frekuensi istilahnya, persepsi gitu, satu persepsi, persepsinya sama. Sementara yang tidak setuju memahamkannya kan tentu sulit. Padahal itu baru menjaring informasi loh. Betul. Menjaring informasi saja sudah ada perbedaan, nah itu beratnya di situ, memahamkan kepada orang yang sudah punya pemahaman lebih dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya menurunkan emosi orang lain itu juga berat, karena datang langsung marah. Aduh, ini harus bagaimana ini? Tahu-tahu masuk marah, tahu-tahu tidak kula nuwun langsung masuk marah-marah. Saya harus bagaimana? Saya diam, saya dengarkan, nggih, dos pundi maksudnya apa, sampaikan. Nah, ketika sudah menyampaikan, saya tidak mengimbangi itu dengan marah, tetapi saya enggokkan atau belokkan ke guyonan, dialihkan ke santai guyon, versi yang paling gampang gitu loh, yang istilahnya apa ya, langsung kita tanggapi marahnya itu dengan jawaban yang dia nanti tambah marah, karena pendapat saya bisa jadi berbeda. Nah, saya ajak guyon dulu dan sebagainya, putar, akhirnya ketemu ketawa-ketawa, lah baru saya sampaikan, kalau begini dos pundi, kalau begini bagaimana, setuju ndak, kalau ndak kenapa, ini. Nah, dialog lagi. Jadi kuncinya balik lagi ke dialog, ajak bicara, cari informasi. Kalau tanpa itu, ya itu tadi, nanti keputusan jadi miskonsep dan banyak tidak berterimanya. Meskipun lama penerimaan, tapi akhirnya kan menerima. Daripada sebentar tapi tidak diterima, milih diterima atau tidak, kan tentu milih diterima kan. Nah, ketika milih diterima lama pun tidak masalah gitu. Baik, jadi tantangannya itu tadi ada 3 Bu, dan semuanya secara kesimpulan diambil dari sisi psikologis tadi ya Bu ya, dengan membuka pikiran orang-orang tadi, menurunkan emosi dan juga dialog atau komunikasi. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Pak Asri atas pertanyaannya. Monggo bisa dilanjutkan dengan Bu Linda. Pertanyaan. Nah, sekarang muter dulu nih. Dekok banget. Porsinya dekok. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang Putri. Siang. Saya Linda Rokawati dari SMA 11 Semarang. Sudah kenal. Untuk yang teman-teman penyanyi lu, penari juga, pesenam juga. Sudah. Masih koma lo itu. Masih bersambung. Terkait untuk pengambilan keputusan, Ibu, kan mesti memang ada dilema etikanya, Ibu. Pertanyaan di sini adalah, apakah Putri dalam membuat suatu keputusan itu ada tata kelolanya atau jadwal-jadwal tertentu yang bisa disusun oleh Putri untuk penyelesaian kasus itu, ataupun mungkin ada juga prosedur-prosedur seperti apa yang dilakukan oleh Putri? Tidak ada ya, kan masalah tidak bisa dijadwal. Kadang datang langsung 10, kadang hanya 1, kadang tidak ada. Nah, jadi kita tidak bisa menjadwalkan bagaimana menyelesaikannya, karena setiap masalah itu tentu maunya segera diselesaikan, ada solusinya. Dari situ jadwalnya adalah
Kalau saklek ada seperti KBM sekian-sekian itu jelas nggak bisa. Cuman jadwalnya secara garis besar itu ya itu tadi urutannya. Satu permasalahan kita pahami dulu masalahnya itu tentang apa, kemudian melibatkan siapa. Setelah itu baru kita menimbang-nimbang, tadi istilahnya cooling down tadi, dengan menimbang-nimbang, mencari rujukan, ngobrol dengan banyak orang, ya referensi. Setelah itu baru kita simpulkan lagi. Ketika sudah fix deal, oke, langkah itu yang kita ambil, kita kumpulkan untuk kita sampaikan. Ketika sudah disampaikan dan mendapatkan gejolak atau tidak berterima, kita sampaikan lagi mungkin grade yang berikutnya. Tuh, jadi kan kita sudah siap tadi beberapa jawaban, diberi jawaban satu itu bagaimana, tapi belum banyak, itu belum semua loh, masih banyak, itu masih kelompok besar. Tadi kelompok kecil untuk mencari info kan, kemudian kelompok agak besar untuk mengumpulkan lebih banyak lagi, nggih. Baru ketika menyampaikan hasilnya itu baru semuanya. Oke. Jadi jadwal khususnya enggak, iya. Tergantung dari kasus itu besar kecilnya seperti apa. Mungkin juga mengajukan dimensi waktu, kemudian peraturan mungkin ada di dalamnya, atau keputusan-keputusan yang bisa diambil yang terbaik gitu ya. Tentu lebih lama lagi kalau itu melibatkan aturan dari Capdin atau dari provinsi, karena saya harus merujuk ke aturan-aturan itu dan tentu bertanya langsung ke Capdinnya. Kalau seperti ini Dospundi, kalau seperti ini bagaimana? Juga ke pengawas tentunya, sehingga kita tidak bisa berdiri sendiri ketika keputusan itu ternyata keputusan yang besar yang melibatkan banyak orang. Intinya nggak diselesaikan langsung di tempat gitu ya. Jadi misalkan ada masalah datang terus langsung diselesaikan saat itu juga. Tergantung masalahnya. Kalau masalahnya kecil ya langsung. Ada anak jatuh ya ayo kita langsung ditolong, langsung ayo bawa ke puskesmas, diperiksa dan sebagainya, selesai, orang tua bisa menerima, tetap itu. Tapi kalau masalahnya terkait dengan solusi yang harus diambil, misalnya apa gitu, ya kebijakan yang masih terkait jangka panjang mungkin apalah itu ya, itu tetap harus butuh waktu lebih. Skala prioritas juga segera bisa segera, membutuhkan waktu pasti banyak prioritas. Iya, betul. Misal keputusan itu sekarang harus dilaporkan ke Capdin gitu kan. Sekarang hari ini pukul 12. Nah, mau tidak mau harus diputuskan dengan melibatkan poin-poin atau orang-orang yang paling berkompeten di situ. Misal ini masalah tentang kurikulum, ya ketua kurikulumnya, tim stafnya, kemudian siapa lagi, KTU dan sebagainya, kita kumpulkan poin-poin itu, kita ajak rembukan karena 12 harus dikirim misalnya gitu. Deadline. Beda kalau internal, masalah internal kan kita lebih fleksibel ya, waktunya tidak harus gitu. Matur nuwun Putri. Iya, terima kasih sama-sama. Terima kasih Bu Linda. Putri masih ada 2 pertanyaan lagi. Di ropel jenengan? Iya, 178 Bu ya. Oh, di ropel berarti? Iya, di ropel ya. Masih berhubungan dengan dilema etika. Jadi selama ini Ibu sebagai seorang pimpinan di SMA Negeri 11 Semarang, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini terjadi? Banyak ya, ada yang menolong itu banyak ya, faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu kira-kira seperti apa? Ternyata ketika kita mengajak bicara, ngobrol dengan teman dalam rangka mencari informasi itu, kita bisa menemukan solusi di situ. Nah, solusi itu datang dari teman-teman yang saya mintai pertimbangan, saya ajak bicara tanpa sadar, sehingga itu menyebabkan saya menjadi, oh saya bisa mengambil langkah ini, oh saya bisa mengambil langkah ini karena sudah ngobrol dengan banyak orang yang berkompeten itu tadi. Nah, disitulah pentingnya kita bisa menarik simpulan dari apa yang kita ingin tahu atau gali dari suatu masalah. Oke. Dari situ ketemulah apa poin-poin yang nanti kita ambil untuk mengambil sikap atau mengambil keputusan. Jadi dari mengobrol tadi menggali masalah yang ternyata teman-teman itu malah memberi banyak gitu loh. Ada poin-poin penting yang bisa Ibu ambil gitu ya dari orang-orang yang kompeten. Iya. Jadi tidak melulu dari saya sendiri, tapi malah dari ngobrol itu ternyata. Dan kita tidak perlu membatasi ngobrol harus dengan
orang-orang yang punya jabatan gitu tidak. Kadang Pak Bon gitu, apa satpam gitu, petugas kebersihan atau pungut sampah yang ngambil dari luar, itu kita ngobrol-ngobrol. Kantin juga bisa itu dengan sembarang orang, bahkan siswa pun juga bisa kita ngambil keputusan. Iya, sumber informasi. Dan ketika kepala sekolah ngobrol dengan anak, tentu jangan terus Bapak Ibu guru takut, wah ini cari informasi, jaring sesuatu. Kadang kan terus laiske misalnya kayak gitu. Jangan seperti itu, karena kan ngobrol itu mungkin sekarang belum bermasalah, tapi dengan ngobrol itu kan, oh itu bisa jadi nanti jadi masalah, sehingga bisa diminimalisir dulu biar nanti tidak terjadi. Jadi masukan atau informasi itu tidak harus juga dari orang-orang yang berkompeten atau orang-orang yang punya jabatan, tapi berkompeten itu dalam arti versinya dia itu dia paham gitu loh. Oh ini masalah kantin, berarti dia memang orang kantin, jadi ngobrol tentang kantin tuh dia kompeten gitu. Jadi terus yang kebersihan, mungkin ada masalah di kebersihan, dia seharinya sudah ngurusi itu, sehingga kan dia emang kompetennya di situ, jadi bisa untuk masukan kita. Jadi masing-masing punya poinnya. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan dari semua yang kita diskusikan, dari semua yang kita bicarakan. Kira-kira pembelajaran yang menurut Ibu yang dapat dipetik sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dilema etika ini apa Bu yang dapat Ibu ambil, yang hal yang terpenting, yang terbaik yang bisa Ibu jadikan pelajaran baik bagi diri sendiri maupun untuk kepentingan orang banyak? Refleksi nih ya. Nah, ini termasuk refleksi nih. Satu, tadi harus selalu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk selalu diberi kesabaran dan kekuatan. Itu pertama, kita selalu berdoa. Kemudian yang berikutnya harus sabar tadi. Kemudian yang ketiga, kita harus berani mengambil ketika detik-detik terakhir. Dan di semua bagian ini saya selalu minta petunjuk dari Allah. Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk memutuskan sesuatu ini adalah keputusan yang terbaik. Beranikan saya untuk mengambil keputusan saat ini. Nah, entah bagaimana, entah dari mana, selalu saya ketika harus malah langsung ketemu jawabannya. Ketika harus ini ketemu, ketika harus ini ketemu. Tapi kalau waktunya masih lama, ya ketemunya lama juga. Biasanya gitu. Jadi karena mungkin dari kekuatan doa ya. Ketika masalah harus selesai, kita kan berdoanya kayak serius, sungguh-sungguh, sambil nangis juga ya. Sambil nangis kan, kemudian Allah mungkin terus, oh sungguh-sungguh ini ya sudah saya turuti gitu kan. Kalau yang masih lama masalahnya kan kadang kita kayak nggak serius gitu ya memohonnya ya. Sambil guyon, sambil nonton TV atau apa gitu, kok kayak enggak serius. Allah mau mengabulkan juga enggak kan, nanti aja, belum butuh. Nek yang sambil nangis-nangis sudah, ya Allah ini detik terakhir ini saya harus ini, langsung dapat jawaban. Jadi kayak celing gitu loh, kayak celing. Nah itu enggak tahu, selalu seperti itu. Kemudian cara-caranya juga langsung muncul. Oh nanti langkahnya begini. Saya harus mengundang ini. Saya kumpulkan di sini. Oh kalau di kantor nggak mungkin, saya ajak ke sini, di sini. Ayo ketemu. Langsung siapkan berkasnya, tanda tangan dan sebagainya. Selesai, jadi ada foto dan sebagainya, dokumen. Itu langsung plok gitu. Nah akhirnya esoknya lagi berlalu, ini jadi masalah. Tapi saya sudah siap dengan semuanya gitu. Nggak ada yang ngajari kayak gitu, tapi loh kok bisa keluar ya, mengalir langsung. Saya harus siapkan ini, saya harus ngajak ngobrolnya di suatu tempat, saya nggak bisa ngobrol di sini, terus dan sebagainya. Ini situasional, jadi langsung ketemu di situ. Ternyata buntutnya panjang. Kenapa begini? Ini buktinya udah ada, ini nggak bisa mengelak, ini ya ketemu. Dan kadang-kadang unpredictable ya Bu. Selesai. Sesuatu yang tidak diinginkan terjadi suatu saat. Iya. Jadi kita harus punya serep-serepnya itu, kita waspada juga untuk keamanan diri kita, karena suatu saat siapa tahu apa yang kita ucapkan itu malah menjadi bumerang kita sendiri. Nah, ketika itu menjadi bumerang kita sudah punya step-stepnya, pengamanan untuk kita juga itu sudah siap. Jadi harus hati-hati juga untuk mengambil keputusan. Sudah ditimbang-timbang lama, sudah diturunkan cooling down, dan kita siap pengaman itulah. Ya.
biar semuanya tidak ada masalah. Tetap kembali semuanya pada Allah ya, kita pasrahkan semuanya, mau bagaimanapun tuh Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Yang tadinya tidak setuju kita ajak ngobrol dengan santai, akhirnya setuju. Kan Allah yang membolak-balik. Padahal kita sebelumnya wis berdoa, luluhkan semua hatinya misalnya. Semua luluh langsung jatuh cinta semuanya gitu. jangan itu jangan. Bingung juga. Malah bingung. Semua jatuh cinta. Lagi itu bahaya itu. Tapi nek luluhkan hatinya, lembutkan, malah enggak apa-apa ya, lembutkan jadi enggak emosi-emosi gitu. Iya. Oke, gitu ya. Baik teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi di luar skenario, mungkin ada yang mau menggali atau mau belajar dari Ibu yang mungkin ada yang masih mengganjal. Sudah gampang ya. Cukup? Kita tutup ya. Baik Ibu Tri Diasuti, Putri, kami mengucapkan terima kasih atas waktu Ibu yang sudah disediakan untuk kita semua. 1 jam lebih. Mohon maaf kalau ada salah kata, tutur kata dari kami yang kurang berkenan atau mungkin mengganggu dari Ibu Tri. Kami semua pertama mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sama-sama. Saya juga mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan, minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga sukses semuanya kepala sekolah. Amin. Amin loh, semuanya kepala sekolah. Amin. Loh, kan saya tadi semuanya kepala sekolah ya. Ya. Amin. Semuanya sukses dan semuanya kepala sekolah ya. Amin. Banter Dewi. Saya closing dulu aja Ibu. Ya, monggo. Baik teman-teman semua, demikianlah serangkaian acara wawancara pada tugas di LMS kami, di LMS tentang demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan pada kasus dilema etika atau bujukan moral. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Selamat Lebaran. Iya, sama.